udah nggak sekolah katakanlah. Udah nggak. Nah, ya ketahuan. Ini orang bodoh nih. Nggak makan sekolahan. Ya ngapain makan sekolahan, gede soalnya. Sekolahan Banyak dimakan. orang mengatakan bahwa kalau Yopi bikin aransemen itu terlalu berat, ngejazz, nggak laku, inilah segala macam gitu. Saya tuh masuk di studio mana juga gitu suka dicibirin gitu. Ini orang yang suka bikin katakanlah bikin rusak lagu orang. Dari 2008 sampai sekarang sendiri aja Om. Sendiri. Kenapa emang ada emang ada. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Hai teman, ketemu lagi sama aku Risma Simbolon. Dan kali ini udah lama juga nih gak ngobrol-ngobrol ya. Ketemu lagi di salah satu studio di daerah Jakarta Selatan dengan seorang maestro gitaris Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mr. Yopi Itam. Apa kabar Om? Kabar baik kita. Oh ini. Nah si Om nih, kita udah berapa lama gak ketemu ya Om ya? Aduh, kita ketemunya itu tahun 2013 kalau nggak salah. Seriusan? 2013 kamu kan ketemu saya di studio saya yang di pertama di di studio di Pancoran kan? Punyanya Audi ya? Iya, ingat kan itu kan 2013 sekitar itulah. Tapi setelah itu kan kita ada proyek rekaman ya kan? Gitu, ada rekaman. Proyeknya Om lah. Terus kita sempat nyanyi di Ancol ya kalau nggak salah. Iya. Waduh. Nah sekarang si Om ini tiba-tiba bulan lalu nelpon aku ngajakin ngeband. Iya. Cerita dong Om, nih band apa nih ya kan? Ini band buat seneng-seneng aja. Sorry, bukan band untuk reguler. Kita band untuk event. Jadi kalau misalnya ada yang mau ulang tahun, mau kawinan, panggil Empat Nada. Kita bandnya namanya Empat Nada. Okay. Nah teman, kalau ada yang mau ulang tahun ya, semua events langsung aja hubungin kita ya, hubungin aku boleh. Nanti aku sampein Om Yopi buat ngisi ya di acara-acara ya. Kan nama bandnya Empat Nada. Konsepnya? Konsepnya lagu khusus Indonesia. Lama. Tahun berapa? Ya tahun 60, 70, 80 lah gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan satu waktu kita bawain lagu ya mungkin barat tapi yang lama. Mungkin juga lagu daerah. Misalnya sekarang lagu Tapanuli misalnya. Kan ada kamu nih. Iya. Tinggal kita latihan lagi. Betul. Jadi pengundang yang dari Tapanuli juga bisa ngundang Empat Nada, ya nggak? Iya. Nah kalau lagunya lagu oldies, berarti yang merit mesti meritnya umur berapa tuh? Coba gimana Om? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan anak-anak muda sekarang juga kabarnya juga lagi seneng dengerin lagu-lagu lama. Kan, gitu ya. Nggak ada matinya ya. Jadi namanya juga musik itu kan selalu balik lagi berputar itu maksud saya gitu. Nah ini aku lihat nih terakhir ini kan Om udah agak kurang sehat ya. Lagi sakit apa sih Om? Ya, sebenarnya kalau dilihat sehat-sehat aja, cuman ya sehat itu tangan saya masih sehat ya, masih bisa main gitu. Pikiran saya masih bisa. Puji Tuhan saya masih diberikan bonus ya. Cuman memang dari pinggang ke bawah ini saya kena saraf kejepit. Itu. Udah berapa lama Om? Sebenarnya saraf kejepitnya itu sudah cukup lama sih sebenarnya, tapi masih sedikit-sedikit. Nah, makin parahnya itu waktu saya jatuh dari panggung. Ya aku dengar tuh, baru mau aku tanya. Parah. Waktu itu saya main di satu klub gitu.
setelah selesai main kan banyak temen nih. Jadi buru-buru saya mau ketemu temen nih. Begitu turun saya nyangkut kaki saya sama kabel. Saya lupa bahwa tadinya saya pikir itu tangganya itu ada di sebelah kiri. Saya nggak tahunya saya itu di depan. Jadi waktu saya turun, itu langsung jatuh di lantainya. Aduh. Jadi nggak lewat tangga lagi. Aduh. Ya untung tangganya panggungnya Gak terlalu tinggi ya? ya cuman sekitar 40 lah. Cuman kan karena berat badan saya jatuh blek gitu. Iya ya. Yang tadinya sudah mau sembuh nih. Akhirnya Rupanya makin parah. goyang lagi nih tulang saya nih. Begitu di MRI itu di bagian ininya apa namanya lumbar kesekian tulang belakang itu udah ya itu berpindah nah, posisi ya, ya disposisi. Selain itu juga faktor umur ya. Iya. Gitu. Kan masih muda. Iya sebenarnya sih masih muda sih. Bisa aja kamu Riz. Aduh. Jadi udah lama nih nggak ketemu ya Om ya. Udah banyak kabar yang ya aku dengar-dengar Om sakit, makanya aku seneng bisa ketemu nih biar siapa tahu ketemu aku jadi sehat lagi. Ya kan, terus ngeband lagi setelah beberapa tahun ini kayaknya kita semuanya pada vakum semua ya gara-gara Covid ya Om. Itulah. Cuman kan yang namanya musisi penyanyi itu kan walaupun tidak nyanyi dia pasti nyanyi di rumah. Iya. Iya kan, pasti dia latihan banyak dengar. Sama juga dengan saya. Iya ya. Nggak main di panggung juga di rumah ada gitar, dengerin musik udah. Bikin konten ya. Ya, Aku lihat asik-asik tuh bikin apa tuh instrumentalnya ya. iya. Nah, kan banyak yang kangen juga nih Om Yopi, mungkin banyak juga penggemarnya Om Yopi yang mungkin sekian tahun lalu tuh selalu mantengin Om main di mana aja nih ya kan. Dulu tuh ceritanya awal mulanya bisa megang alat musik gitar atau bisa sampai musisi nasional Indonesia nih ceritanya gimana Om? Sebenarnya nih kalau mengenai cerita ini cukup panjang dan ini perjalanan panjang. Kamu nggak cukup cuman sekian waktunya. Ini cukup panjang tapi Om kasih gambaran sedikit. Dulu Om itu papanya Om ini pemain musik juga. Itu pemain gitar. Waktu saya SD dulu bilangnya SR. Oh ya ampun, SR. berapa lah itu ya? Itu tahun 58. Itu saya umur 8 tahun. Berarti lahir tahun 50. Bayangin tuh. Umur 8 tahun saya kelas 2 waktu itu. Kelas 2 di sekolah Katolik di Surabaya. Nah, di sana kita punya band. Band bocah, band sekolah. Dari sejak SD udah ngeband? Sudah. Buset. Teman saya itu yang sekarang itu yang kita kenal tuh Titi Hamsa dari Dara Puspita. Dia kelas 6, saya kelas 2. Oh, satu sekolah ya? Satu sekolah Katolik. Jadi fraternya itu di sekolah situ bikin band. Ceritanya biasa ada event festival band sekolah se-Surabaya. Seluruh sekolah-sekolah yang ada di Surabaya ngirimin wakilnya untuk festival. Band saya yang menang. Oh gitu. Jadi awalnya festival band ya? Iya, festival band. Nah, selain itu kalau di rumah di Surabaya itu ya ketemu sama teman-teman yang ngeband aja gitu. Nah, 3 bulan kemudian kita diadu lagi tapi antar provinsi. Se-Jawa Timur menang lagi. Nah, ceritanya jadi pikirannya itu saya di musik aja terus. Gitu. Nah, naik kelas apa semua tetap di musik ya. Sampai ini ceritanya tahun 64 saya hijrah ke Jakarta karena bapak saya udah ada di Jakarta. Dia berkarir di Jakarta. Gitu. Namanya siapa sih Om? Lodi Item. Oh. Itu pemain gitar juga. Lalu
Dari Surabaya saya naik kereta api sendiri. Cuman bawa makanan nasi bungkus, telur, tempe, tahu, ikan, terus bawa tempat minum. Naik kereta gaya baru, berangkat dari Surabaya stasiun Pasar Turi jam 5 pagi, nyampe di Jakarta itu kira-kira jam 11 lah malam. Bayangin tuh, keretanya tuh baru jalan 10 menit berhenti, baru jalan 20 menit berhenti, entah tahu gimana tuh. Tapi itulah dulu kereta api kita. Nah, sampai nih di Gambir ini, jangan belum ya dulu zaman becak kan, begitu nyampe, becak tuh udah kayak semut gitu, itu. Akhirnya saya dapat satu becak, dibantuin dari Gambir. Dia tanya mau ke alamat mana, saya bilang ke Jalan Surabaya. Jalan Surabaya nomor 3. Dianterin tuh. Nggak jauh lah dari Nggak Gambir. jauh sebenarnya. Dulu tukang becaknya jujur ya. Kalau dia mau mainin saya kan dia bisa muter-muter kan. Nah, bayangin itu jam segitu itu sudah sepi sekali. Akhirnya ketemu nih Jalan Surabaya nomor 3. Dia turun duluan, ketok rumah nomor 3. Nah, keluar yang punya rumah, dikasih tahu. Nah, akhirnya ceritanya saya masuk. Yang punya rumah rupanya udah dikasih tahu sama bapak saya, nanti Yopi mau datang gitu. Jadi karena bapak saya itu punya kerjaan main di klub malam, jadi belum ketemu itu. Jadi saya udah duluan. Sampai suruh duduk, tunggu katanya nanti papa juga datang. Gak lama kemudian, kira-kira ya setengah jam kemudian, kedengeran tuh pintu ada yang ketok atau apa semua. Dia masuk ke bapak saya itu. Yopi sudah datang nih. Itu rumahnya bokap kan? Bukan. Rumah siapa ceritanya? Rumah temennya bapak saya. Gitu. Dia ngekos di situ rupanya. Gitu. Dia Jadi kos-kosan dulu ya. Dia ngekos di situ. Jadi satu rumah gitu. Tapi itu bukan khusus untuk ngekos ya. Tapi ya karena bapak saya berteman sama dia ya, ngana tinggal sini dulu deh. Tunggu istilahnya begitu. Nggak bayar sih sebenarnya, nggak bayar. Karena temen. Udah, habis setelah ketemu ya ngobrol sebentar. Besokan kan kita terusin ngobrolnya. Jadi dia nanya sama saya, kamu ke Jakarta maksudnya apa? Mungkin dia pasti udah tahu. Saya maksudnya itu begini. Tapi mungkin karena dia pengen dengar dari saya sendiri, ya. Karena dia pengen dengar Yopi datang ke Jakarta itu untuk apa. Saya tadi kan saya pengen main musik dengan begini. Pikiran saya udah nggak di pelajaran lagi. Artinya dia bilang, singkat cerita dia bilang, oke, kamu katakanlah kamu udah mengorbankan satu, ya. Sudah menentukan jalan hidupnya. Jalan hidup kamu ini, kamu harus betul-betul serius lah ya. Total gitu. Untuk jadi pemain musik harus benar, itu jangan setengah-setengah, full. Jadi benar-benar kalau bisa jadi pemusik yang profesional gitu, ya. Ya ceritanya begitu. Besokannya diajak main di klub-klub dulu? Belum. Atau rekaman? Nah ini ceritanya nih. Oke. Nah, ceritanya awalnya dari Jalan Surabaya itu ke Cikini kan dekat. Cuman jalan kaki. Jalan kaki. Kebetulan di situ itu yang kita tuju di situ itu adalah Studio Irama. Studio Irama, Studio Piringan Hitam. Itu persis di sebelahnya sekolah Percik. Persis di situ. Itu yang pegang saat itu Jack Lesmana, bapaknya Indra Lesmana. Nah itu bapaknya Indra itu teman papa saya di Surabaya. Dia duluan ke Jakarta gitu. Nah dia yang bilang sama Lot, kamu
ke Jakarta aja berkarir di Jakarta gitu. Main musik di Surabaya nggak bisa berkembang katanya. Nah, samalah dengan saya gitu ya akhirnya. Nah, di situ kita jalan ke Irama, ketemu dengan Jack Lesmana, ketemu dengan pemain-pemain Benny Mustafa, Idris Ardi, dan dulu saya panggilnya mereka Om Benny Mustafa gitu. Yo Om. Gitu. Nah, kemudian ini singkat cerita ya. Akhirnya kita ngambil keputusan, keluarga saya pindah Oh, dari Surabaya ke dari Jakarta. Surabaya. Adik saya terus mama saya. Umur 14 waktu itu ya, berarti baru mau masuk SMA dong? Iya, tapi saya udah nggak bener tuh. udah nggak sekolah katakanlah. Udah nggak. Nah, ya ketahuan. Kawan ini orang bodoh nih. Nggak makan sekolahan. Ya ngapain makan sekolahan gede soalnya. Sekolahan dimakan. Aduh, jadi Om ini ya nggak lanjutin SMA, jadi langsung main musik aja gitu. Main musik. Nah, saya ceritakan ini. Ketika kita sudah mulai pindah, saya hampir boleh dibilang saya sering diajak sama bapak saya tuh ke studio. Ya. Studio rekaman kan? Di rekaman. Jadi saya ngelihat yang rekamannya juga ya hitungannya orang-orang rekaman dulu kan nggak gampang, susah. Iya. Susah banget itu. Udah satu waktu rupanya ada jadwal bapak saya yang mesti rekaman. Cuman Berhalangan. entah dia berhalangan Atau atau sengaja berhalangan. Dia cuman bilang gini, Yopi nanti bawa surat ini ke studio, ketemu sama Om Papo. Om Papo itu saya kenal. Itu yang punya proyek rekaman. Yopi bawa surat ini kasih sama Om Papo ya. Yopi bawa gitar. Gitu. Kalau Om Papo tanya, Papa mana? Papa lagi nggak enak badan, di rumah aja. Udah. Jadi saya naik becak nih. Oh ya kita itu pindahnya di Cikini. Oh, pindah. Di Cikini di Kalipasir, di rumahnya di Ganggang gitu ya. Rumah Gedek gitu. Gedek. Iya dari Gedek gitu ya. Ceritanya kontrak gitu. Satu keluarga. Jadi di satu rumah itu ada berapa keluarga gitu. Kita yang bagian belakang itu bagian yang dindingnya itu dari Gedek gitu. Jadi ceritanya dicemplungin lah ya sama bokap ya. Nah, Waduh. saya langsung ke studio, naik becak paling cuman ya 5 menit 7 menit nyampe. Begitu sampai studio itu malam tuh. Karena rekaman dulu bukan rekaman siang, lebih banyak rekaman malam. Malam ya. Udah mulai kedengeran tuh suara string, suara bass, suara trompet, drum apa semua. Udah. Tinggal ngisi gitar. Belum, mereka masih masih latihan biasa kan gitu. Oh ya, kalau zaman dulu tuh walaupun di studio rekaman juga bareng ya mainnya kan. Nah, dulu kan rekamannya harus bareng. Bareng. Gitu. Jadi nggak satu-satu kayak sekarang. Nah, jadi begitu studionya juga terbuka gitu. Pintunya terbuka karena nggak pakai AC waktu itu. Udah kebetulan si Om Papo ini dia lagi kemudian dia nengok ke pintu, dia lihat saya, dia bilang, Yopi sini. Panggilnya, ya Om, Papa mana? Kata, Papa sakit lagi di rumah nggak enak badan. Ini dikasih surat ini, gitu. Surat dokter. Kasih surat gitu. Terus dia baca ceritanya dia baca. Surat sakti nih kayaknya. Nah, boleh dibilang gitu kayak. Surat sakti. Surat ini gitu. Dia ketawa. Dia ketawa. Dia tanya, Yopi bawa gitar? Bawa Om. Nah, udah duduk katanya, duduk. Dengerin mereka latihan, udah latihan nih. Jadi saya latihan. Waktu itu penyanyinya Lilis Suryani. Jadi pertama kali rekaman langsung ngiringin Lilis Suryani umur 14 tahun. Ya. Luar biasa. Jadi saya dengerin mereka lagi latihan pakai orkestrasi kan. Udah yang konduktornya nih omnya dia Iskandar. Itu Isbandi namanya. Pakai alat tiup, pakai string. Di situ ada di string section situ ada satu perempuan anak muda namanya Suryati Supilin. Pasti
pada tahu itu. Tapi udah nggak ada dia sekarang. Udah setelah selesai latihan mereka konduktornya tanya, "Pok, pemain gitarnya mana?" Woi, tampaknya bos kita puas ya. Nah, terus Om Papu bilang gini, latihannya udah bener belum? Udah nih, tinggal nunggu gitarisnya nih. Udah langsung Om Papoknya tuh datang ke saya, yuk angkat gitar, bawa gitar ke posisi amplifier. Ya, saya pikir juga orang-orang itu pasti ngelihat ya. Iyalah. Ya, dilihatin, saya percaya. Karena saya cuma pakai celana pendek ya waktu itu. Pak gitar kurus, jangkung lah gitu. Rambut ya bukan rambut kayak sekarang, rambutnya masih berdiri gitu. Kayaknya dari dulu gondrong ya. Enggak ada. Oh, Dulu enggak. sih enggak. Oh, dulu enggak. Udah lantas saya duduk di posisi amplifier dekat. Udah saya dikerubutin bukan dikerubutin, artinya deketin, diajarin, maksudnya tahu nggak lagu ini gini. Ada partitur di situ. Rupanya konduktornya ragu kali ya. Nah, ini yang main gitar kok anak-anak gitu. Gitu. Dia bilang, "Oh, udah aja, ini kan ada solo gitar nih dalam part ini. Bisa baca part nggak?" Wah, saya bilang nggak bisa. Tapi saya udah pegang gitar. Ganti aja ya Pok, ini partnya jangan, solo gitarnya jangan ada ya, ini ganti saksofon kayak atau apa. Bapak bilang enggak, biarin gitar aja 8 bar gitu. Serius nih, gitar aja gitu. Iya deh, terusin aja. Udah, singkat cerita rekaman lah gitu. Itulah the first time ya. Rekaman. Kecemplung ke dunia musik tanah air Indonesia. Itu awal, boleh dibilang awal karir saya yang benar-benar itu. Saya belum ngeband keluar, itu saya itu langsung di studio. Rekaman, ya. Itu jadi saya itu mulai tapak kaki saya pertama kali itu di studio, bukan di panggung. Nah, beda sama musisi lainnya, justru dari kafe dulu, jam terbang di ini ya, di di lapangan, baru masuk studio. Nah, itu belum tentu bisa main benar di studio kan. Tapi saya waktu itu ya mungkin darah saya memang begitu, dan mungkin itu Tuhan udah kasih jalan saya untuk ke situ. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan ya. Walaupun Tuhan pakai dari bokap, tapi kan memang ya itu. Tuhan udah gariskan seperti itu ya. Begitu, karena sampai saya menikah punya anak pun juga, anak-anak saya juga semuanya semua musisi. Iya kan gitu. Artinya memang sudah dikasih garis itu. Akarnya bapak saya, batangnya saya, ranting-rantingnya anak saya gitu. Nanti mungkin daun-daunnya itu cucu-cucu saya atau gimana gitu ya. Nah, yang paling berkesan nih buat Om nih, yang sampai meledak ya kan. Om tuh ngisi musik atau bikin musiknya siapa sih Om? Dengar-dengar Yunis Cara kan? Sebenarnya banyak, tetapi yang memang betul-betul saya boleh dikata saya puas juga gitu. Itu Yunisara. Nah, itu ada ceritanya juga tuh. Gimana ceritanya? Singkatnya begini. Yang lagu apa sih? Mengapa tiada mahal? Oh, itu ya yang melambungkan nama Yunisara juga, dan akhirnya Om juga ikut naik lah. Ya, sudah naik tambah naik. Sampai puncak. Itu. Nah, jadi satu waktu produser ini ketemu saya di studionya Pance. Saya juga kebetulan saat itu lagi mau ngisi rekamannya Pance. Nah, ketemu dia nama Pak Dodo. Zakaria. Dodo produser. Oh, produser, iya. Aduh, ketemu kita di sini. Kebetulan dia bilang. Gua ada perlu sama lo. Kalau rezeki nggak kemana ya Om ya. Terus sudah gitu. Nah, kita ngobrol. Begini, Yop. Gua ada rencana mau bikin album rekaman lagu nostalgia, lagu-lagu lama. Penyanyinya udah ada. Lo bisa kerjain nggak? Saya bilang ya kalau saya kan bisa aja. Cuman ini maunya bagaimana? Iya pokoknya gue mau bikin itu. Tapi biasa produser itu kan belum apa-apa udah
tapi gue bayar lo berapa ya? Nah, ya iyalah produser dia mau produser tahu gitu, budgetnya iya. kan. Belum apa-apa, tapi jangan mahal-mahal ya. Bisa gitu. Aku juga suka begitu Om. Tapi belum bilang iya atau apa, tapi jangan mahal-mahal ya gitu. Nah, udah cerita gitu. Nah, terus saya bilang gini aja, Dok. Saya kerjakan album ini, saya tahu baru dia kasih tahu Yuni Sara yang nyanyi. Saya bilang gini Dok. Saya kerjakan you punya proyek album ini, you nggak usah bayar saya. Oh ya, Om bilang itu? You nggak usah bayar saya. You bayar saya kalau album itu meledak. Oh, kenapa bisa Om kasih istilahnya tantangan kayak gitu? Saya juga mau menguji diri saya, karena selama itu banyak orang mengatakan bahwa kalau Yopi bikin aransemen itu terlalu berat, ngejazz, nggak laku, inilah segala macam gitu. Saya tuh masuk di studio mana juga gitu suka dicibirin gitu. Ini orang yang suka bikin, katakanlah bikin rusak lagu orang gitu. Nah selama itu saya memang dapat rekaman juga proyek di Granada Record. Nah Granada Record ini satu record yang dia memang musiknya tuh jazzy. Nah saya di situ. Nah ketika Dodo minta saya begitu, saya mau menguji saya mau menguji. Jadi Om challenge diri Om juga supaya jangan terlalu jazz, agak ngepop juga ya. Karena Om percaya. Biar komersil ya. Iya, karena Om dulu kan 4 Nada dulu tahun 67 bikin populer juga lagu Senandung Rindu, musiknya Om yang bikin. Oh gitu. Iya, Om 67 tuh rekaman di yang Om yang bentuk kok 4 nada. Iya ya. Gitu. Nah, luar biasa. udah ceritanya itu. Jadi saya bilang, Dodo nggak usah bayar saya. Dodo bayar saya kalau album itu meledak. Oke. Saya cuma minta Dodo bayarin aja pembantu saya pemain keyboard. Oh. Ya. Player yang lain lah, karena kan mereka Om yang bawa kan. Itu aja. Saya nggak usah dibayar. Serius loh. Serius. Gue serius nih. Gue pertaruhkan nama gue, Dok. Gitu. Ya, gue pertaruhkan nama gue, Yopi Item. Udah. Oke. Nah, berarti Om dapat bonus dong nih ya dari dari produsernya. Jadi begini, dapat bonusnya tuh lucu gitu. Jadi setelah proyek itu meledak gitu, saya masih ngerjain proyek kedua kan. Oh, karena satu album ya? Iya. Enggak, ada proyek kedua. Oh iya. Proyek pertama ada proyek keduanya. Jadi pas saya lagi ngerjain itu kan, saya biasa kan kalau kencing ke kamar kantornya dia. Dia itu udah mulai begini-begini nih. Kayaknya mobil nih. Wih, berarti mobil pertama nih ya. Kayaknya nih mobil nih. Sambil senyum-senyum sambil matanya tuh ke gua gitu. Saya bilang, ntar dulu Pak, kan saya masih ngerjain. Nggak apa-apa lah. Oh. Lu maunya mobil apa nih? Aduh. Terus cuan. Kipas dong. Dulu kan terkenal kalau meledak gitu kan suka dikasih bonus. Iya. Saya bilang, ntar sabar Pak. Nanti saya kasih tahu saya maunya apa. Gitu. Dia memang musisi sejati emang begitu ya. Dia bilang, oke, gua tunggu lo. Tapi ini gue lagi mau ke Surabaya, mau urusan ini rekaman penjualan itu, mengapa tiada maaf itu luar biasa. Ya, saya bilang oke, jalan aja kok Dodo, nggak apa-apa, saya kerja aja di sini. Nah setiap kali dia pulang, setiap kali ketemu sama saya, jadi gimana dong? Malah dia yang lagi ya, terbalik. Dia biasanya kita yang bisik-bisik nih kayaknya. Kita yang minta. Nah, dia bilang, ini lu ke ini deh, ke showroom deh, lu pilih aja yang mana gitu. Ya udah, akhirnya. Jadi aku yang ngencas. Jadi begitu dia ini dia nyuruh gitu ya. Kebetulan deket rumah saya ada showroom kan. Saya lagi seneng yang Jeep nih. Jadi mobil pertama Om mobil yang saya dapat nih dari rekaman. Itu
saya ambil Verosa. Kalau dulu Verosa ini top, kan keren. Udah gitu bannya juga diganti, ganti yang gede velgnya juga diganti. Pokoknya semua itu keren ya, itu dia yang bayarin semua. Luar biasa. Nah, itu kan bonus itu. Belum lagi duit itu. Nah, duit itu jadinya apa ya? Nggak ngitung dia. Berarti Om yang ngisi sendiri ceknya jangan-jangan. Enggak, maksudnya gini. Nih, dia kasih nih buat lo. Nih, buat ini. Saya sampai di rumah saya yang tadinya cuma lantai pertama, saya bisa bikin 2 lantai. Saya bangun itu. Rumah saya sampai bisa 2 lantai sekarang itu karena uang dari Yunisara itu. Nah, setelah itu banyak lagi saya makin jadi itu. Semua penyanyi cari Om Yopi Hitam ya kan. Nah, setelah itu kan Om mendapatkan, maksud aku tuh anak Om, Audi juga mengikuti jejak Om dan menjadi termasuk salah satu diva Indonesia ya pada tahun 2000-an ya. Gimana perasaan Om? Ya waktu itu memang dia sebelumnya dia memang, nah ketika udah ada itu, saya punya studio di rumah. Kalau Om bikin studio sendiri di rumah? Saya punya studio semi profesional waktu 32 track waktu itu. Alat-alatnya juga alat-alat studio modern. Ya. Udah. Jadi saya bikin rekaman sendiri. Udah begitu si Odi nih pengen nyanyi gitu. Saya bikinin dia rekaman gitu. Sebelumnya dia pengen rekaman, tapi saya nggak ngasih dia rekaman. Kenapa? Sebabnya begini, saya kepengen kalau dia mau jadi seorang penyanyi, jadi benar-benar penyanyi. Karena apa? Kalau saya nggak mau nanti Odi itu bisa nyanyi sampai dia besar nanti dia akan dikenalin penyanyi cilik. Jadi penyanyi ciliknya itu akan kebawa terus. Iya kan? Itu. Om nggak mau kayak gitu? Saya nggak mau gitu. Artinya nanti kalau memang umurnya udah ngepas dan saya kepengen dia nyanyinya itu sudah stabil ininya. Udah matang dulu. Udah matang gitu. Nah pas udah 17 tahun saya bikinin dia rekaman, saya bawa ke Sony. Yang 1 jam saja itu? Iya. Itu. Bawa. Jadi itu Om yang bikin? Bukan saya. Saya bawa contoh lagunya, demo. contoh suaranya. Demo. Karena apa Pak Yan waktu itu bilang oke, saya minta materi-materi yang Mas Yopi mau bawa. Jadi saya bawanya tuh bukan cuman Odi aja. Ada berapa penyanyi itu dan grup gitu. Jadi saya bawa itu. Jadi bukan Odi aja itu. Dalam satu kaset sama foto. Flat, jangan diapa-apain fotonya gitu. Odi masih umur 17 tahun waktu itu. Bawa ke kantornya, udah sambil ngobrol dia putar kasetnya, putar lagi, muternya pelan lagi, mana nggak boleh ngerokok di dalam kan. Saya masih ngerokok waktu dulu itu. Masih ya? Udah itu nanti setelah agak lama diputar lagi, cek gitu, putar suaranya Odi ini. Terus dia balik lagi, putar lagi, dia nggak dengar lagi yang lain, lagi. Saya nggak bilang kalau itu anak saya, enggak. Ya, produser pas dengar suara Audi langsung tertarik ya Om ya? Nah, begitu dia itu, saya nggak mau nyodorin memang ini anak gua gitu, enggak, dianya aja, saya mau pure dia nilainya gitu. Udah gitu Pak Yan langsung bilang oke, Mas Yopi, tapi dia harus melalui tes dulu. Tetap ya. Tetap tes recording. Akhirnya dia tes lah recording satu lagu, dikasih lagu 1 jam saja. Meledak. Gitu. Nah setelah rekaman di satu ini, kembali lagi rekaman di tempat yang lain, beda studio. Nah itu yang diangkat dulu, gitu. Nah ketika 1 jam saja dia naik, lantas dibikin single lagi, single yang kedua, lagu
janji di atas ingkar. Iya. Enak tuh, aku suka nyanyiin di karaokean Om. Ya, janji di atas ingkar itu Yofi punya kan, Yofi Widianto. Dia datang ke rumah, Om saya mau ngiringin Odi ini lagunya ini. Kira-kira cocok atau enggak nih buat Odi? Lah yang tahu kan kamu yang punya lagu, kamu kan bisa dengar Odi colornya kayak apa gitu. Udah dia kerjain. Ternyata janji di atas ingkar itu naik bareng, jadi 1 jam saja naik. Janji di atas ingkar dia naik. Biasanya itu kalah satunya. Iya sih ya. Kan yang ya dua-duanya enak soalnya. Nah, Cuma yang satu lagu lama, yang satu lagu baru kan, jadi di atas ingkar. nah, kenapa sampai Sony bikin begitu? Akhirnya saya tahu bahwa Sony bikin satu single itu kalau dia meledak bisa saja itu kebetulan. Oh, jadi kalau kasus ini kebetulan? Dengar dulu. Bisa saja itu meledaknya karena kebetulan. Ya, dia coba dengan single yang kedua. Ternyata 1 jam saja tetap tinggi, makin tinggi. Single keduanya naik. Jadi 2 ini naik, berarti dia tidak Kebetulan. tidak kebetulan. Gitu. Bahwa itu memang betul. Itu bukan cuman bukan hoki. Dia 1 jam saja dia dapat tapi dengan single yang kedua dia naik, akhirnya apa, dibikinin album. Itu aturan dari Sony. Dan rupanya begini, misalnya sekarang Sony punya artis baru, itu nggak langsung direkam. Jadi Sony ini dia ngirim ke Sony Singapura, Sony Hong Kong, Sony Filipina, Sony Malaysia, terus kirim ke Sony pusatnya di Jepang gitu, bahwa Indonesia punya calon nih. Kira-kira ini bisa menurut kalian bisa meledak nggak ini? Bisa bagus nggak ini sebagai rising star? Gitu. Ya. Kalau mereka bilang oke, ini boleh diterusin, rekam, jadi nggak begitu gampang. Nah, pastinya Om tuh bangga banget kan sama Audi ya. Selain dia juga ya membanggakan kita juga ya, orang-orang Indonesia seneng lah sama dia. Nah, apa sih nasihat Om buat Audi yang saat itu masih muda banget kan, dan maksudnya punya nama, dia juga menyandang nama besar Om Yopi juga gitu. Om bilang apa sama Audi untuk membekali dia? Saya bilang gini, apa yang kamu peroleh sekarang ini bukan karena papa. Ya. Ini karena usaha kamu sendiri. Jadi kenapa saya bilang begitu? Supaya dia tidak berat dengan nama Yopi Hitam. Betul. Oh, pantas lah. Iya. Oh, anaknya Yopi Hitam gitu. Nah, saya nggak mau begitu. Saya mau bahwa itu pure usaha mereka, usaha dia. Bahwa nanti di belakangnya ada Yopi Hitam. Ya itu kedua. Tetapi jangan pantesan nih anaknya Yopi ini boleh dapat rekaman atau apa gini, fasilitas karena bapaknya kan. Saya nggak mau begitu. Iya, betul. Nah, Om sekarang kan Om tinggal di daerah Bekasi ya? Iya. Itu yang tempat Om dari dulu itu bukan ya? Iya. Dari dulu ya di Bekasi. Bukan pernah keluar. Nah, Om sedikit mengulikkan dulu. Bukan dulu ya, Om kan menikah sama yang beda iman kan Om. Iya. Kenapa sampai memilih itu dan apa sih tantangannya? Apa yang Om hadapi, apa pergumulan? Sebenarnya pergumulan dulu saya menikah memang dalam iman berbeda ya, Islam. Itu dulu mikirnya gue sayang sama ini cewek gitu ya udah nggak apa-apa gue, karena tante terlalu mempesona ya gitu. Artinya saya nggak mikirin bahwa akhirnya saya pindah. Keluarga saya semua itu Kristen. Pastilah Kristen. semuanya menolak kan keluarga atau menolak secara ini sih enggak, tapi secara frontal enggak ya? Enggak, mereka cuman ya udah itu keputusannya Yopi kan, nggak apa-apa, kita mendoakan saja. Anak 4 ya Om ya? Sudah anak 4. Ini karena tante terlalu mempesona sampai 4 anak ya? Anaknya 4 berjalan. Jadi 3 yang sudah menikah gitu. Jadi sebelum itu sekitar 2007-an itu
saya mulai ada yang ngajak-ngajak bukan ke gereja, tapi persekutuan doa gitu. Oke. Sedekat gereja nih, gereja yang Betani sebelahnya. Udah saat itu rupanya istri udah Kayaknya udah mulai perselisihan di situ ya Om ya. sebenarnya nggak selisih, ya, sudah mulai dengar-dengar gitu. Kalau Om balik lagi ke Kristen. Sudah mulai. Nah, rupanya dia juga nanya sama teman-temannya dia, sahabat-sahabatnya. Nah, dapat ini dari sahabat. Biarin aja Yopi, misalnya dia mau balik lagi ke iman Kristennya nggak apa-apa. Mendingan begitu daripada sekarang Ngumpet-ngumpet. dia ngumpet-ngumpet, terus dia sendiri juga dia di Islam juga nggak pernah ngerti sembahyang, mendingan dia kembali lagi ke Kristen, dia tahu jalurnya kan. Nah, karena teman-temannya begitu, nah dia mulai tanya sama anak-anak. Gitu. Anak-anak waktu dibilangin begitu bukannya nolak, Malah mendukung. Anak-anak malah bilang, "Enggak, kita dukung. Papa, yang penting Papa mau ibadah dengan benar." Karena bukan apa, Papa juga misalnya di Kristen, di Islam, Papa nggak menjalankan apa. Mendingan begitu, Papa kembali lagi tapi benar gitu. Ya kan, saya juga bilang sama mereka, saya ngomongnya sama mereka langsung itu. Papa sekarang tidak minta persetujuan kalian. Papa cuma mau menceritakan Papa punya jalan mau begini nih. Jadi aku ceritain, aku kepengennya begini-begini. Papa itu nanti, Papa kan nggak mesti hidup terus-terusan. Papa ini bisa di sini nih, kayak katapil. Papa mau kiri atau ke kanan, gitu. Nah akhirnya kan nih Om, minta maaf nih kan akhirnya berpisah ya. Ada nggak penyesalan Om? Oh enggak, sama sekali enggak. Karena bagi Om Tuhan Yesus itu lebih besar dari persoalan kita, gitu kan. Justru dengan saya kembali lagi, saya merasa bahwa saya malah lebih tenang. Selain itu juga anak-anak saya juga mendukung. Lingkungan saudara-saudara saya terutama, mereka bilang, "Yopi, kita orang memang selalu mendoakan Yopi gitu." Kawanua ya. Jadi kita orang semua ya, karena itu keputusan Yopi kan dulu, kita orang iyo saja, tapi kita orang tetap mendoakan. Dan teman-teman saya, rupanya teman-teman saya juga yang Kristen itu juga mendoakan saya, yang mereka tahu gitu. Itu kita doakan juga, termasuk Om Bob almarhum Om Bob juga, dia selalu telepon saya, "Yop, gimana?" Karena apa? Kenapa dia selalu begitu? Om Bob sama bapak saya ini satu band dulu di Surabaya. Itu. Jadi waktu aku main ke tempat Om itu udah pisah ya Om ya? Udah. Cuman aku pantesan kok sendirian. Terus si tante waktu itu tidur beda Om. Ternyata udah mulai pisah ya Om ya. Cuman terus terang aja memang anak-anak gak kasih kita pisah rumah gitu ya. Anak-anak kepingin tetap aja, walaupun kita jadi seperti saudara aja gitu. Jadi dari 2008 sampai sekarang sendiri aja Om? Sendiri. Kenapa emang? Ada emang ada? Enggak, aku nanya. Ada maksud? Tapi luar biasa ya Om ya. Dari dulu sampai sekarang tetap di musik, dan bahkan sekarang sudah ya banyak pelayanan ya Om ya. Pelayanan, saya sebenarnya diajak pelayanan, tapi waktu itu jauh-jauh gitu sama teman-teman saya, kondisi saya kan juga. Jadi ini apa namanya, tetap ibadah dari rumah juga bisa kan. Gitu. Luar biasa. Ya kita masih harus belajar lagi kan. Gitu. Belajar lagi karena apa ya, walaupun juga saudara-saudara, tante-tante, om-om semua Kristen juga, tapi saya memang
nggak terlalu gimana gitu ya. Baru belakangan aja setelah pindah kembali lagi balik lagi, apa istilahnya, domba yang hilang. Nah, domba yang tersesat Oh, iya, sudah iya. ditemukan. Domba yang tersesat. Domba yang hilang juga benar. Ya itu. Iya. Saya justru sebenarnya sudah nggak mikir macam-macam gitu. Saya malah lebih seneng begini gitu. Gini ya. Nggak ada sesuatu kepengen begini, pengen begitu, pengen begini, udah nggak. Ini yang penting saya bisa menikmati hidup saya sekarang. Mau makan ada, mau minum ada, mau main band ada, Mau jalan ada anak ya, yang ada, iya. nganterin kan. Oke deh. Mau beribadah di rumah juga bisa gitu. Karena kita ketemu Tuhan di mana saja kan. Betul. Iya, nggak perlu harus di satu tempat. Itu di rumah bisa juga, di tempat tidur juga bisa. Iya, Ya, gitu. Oke lah Om, terima kasih buat waktunya. Nah buat teman, kalau ada yang kangen sama Om Yopi, boleh komennya di bawah ini. Dan tentunya pertanyaan apapun yang kalian ingin tanyakan ke Om Yopi, boleh nanti kita bikin sesi kedua ya Om ya, buat pertanyaan-pertanyaan dari fans-fansnya Om Yopi. Dan tentunya kita nih mau langsung latihan nih, jadi udah dulu semuanya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya tayangan ini kepada semua teman-teman kalian. Dan tentunya yang era-eranya Om Yopi tuh pasti kangen banget ya. Jangan lupa di-share. Oke, sampai ketemu lagi teman. God bless.